Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, semua orang tahu bahwa untuk menjadi sukses itu harus kerja keras, atau sekarang istilahnya disempurnakan menjadi harus kerja cerdas. Tidak cukup kerja keras, tapi tahu memanfaatkan kekuatan orang lain. Karena kita memiliki kelemahan, tahu juga apa yang penting dan mendesak, sehingga bisa menentukan skala prioritas, sehingga tidak terperangkap dengan pekerjaan setumpuk, tapi tidak terorganisir. Sayangnya, banyak orang maunya cari jalan pintas, cari yang instan, dan tidak mau susah apalagi mikir. Contohnya, kita tidak terbiasa lagi pergi tanpa membawa HP dan laptop. Begitu ketinggalan, wah, sudah seperti orang linglung yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Padahal apa yang diisikan di dalam HP dan laptop itu asalnya ya dari isi kepala kita juga. Cuma kita tidak mau susah payah menyimpannya lama-lama. Dulu biasa menghafal nomor telepon, sekarang semua simpan di HP. Tidak perlu lagi dihafalkan termasuk nomor HP sendiri. Karena tidak mau susah-susah untuk menjadi sukses, akhirnya yang terjadi, kita tidak tahu lagi apa sebenarnya tujuan hidup kita. Kalaupun sudah sukses, selalu untuk apa? Untuk menjadi sukses lagi, untuk mengenyangkan perut sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini jelas tahu persis bahwa Elia akan datang mempersiapkan jalan Tuhan. Tapi saat Elia datang pun mereka memperlakukannya dengan semena-mena, tidak mau bertobat. Demikian pula dengan Yohanes Pembaptis, sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka kehilangan arah hidup karena sudah menikmati kehidupan dengan cara mereka sendiri. Saat diajak untuk bertobat dan kembali kepada rencana keselamatan Allah, mereka justru menganggap Yohanes Pembaptis memberikan ajaran sesat. Demikian pula dengan kedatangan Yesus yang mereka tolak juga. Kembali kepada kehidupan kita, apakah kita juga sering menolak berbagai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kembali kepadanya, untuk kembali menerima rahmat pengampunan dan kasih-Nya? Jangan-jangan kita menjauhi orang-orang yang memberikan kritik membangun demi kebaikan kita, bahkan menganggap mereka adalah orang-orang yang iri hati dengan posisi dan kedudukan kita. Semoga kita juga belajar menjadi para murid Yesus yang langsung paham maksud kedatangan Yohanes Pembaptis. Kita belajar bahwa Tuhan pun bisa menegur kita dari setiap orang yang bermaksud baik untuk menolong kita, baik itu pasangan kita, anak kita sendiri, rekan sekerja kita, dan sesama di sekitar kita.
Hanya dengan kerendahan hati, maka kita bisa mendengar suara Tuhan yang begitu lembut. Marilah menyambutnya dengan meluruskan jalan baginya, membersihkan hati dan hidup kita dari segala kerikil dosa. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga gereja merayakan peringatan Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Yohanes dilahirkan di Spanyol pada tahun 1542. Ia adalah anak seorang penenun. Yohanes bersekolah di sekolah untuk anak-anak miskin dan menjadi pesuruh direktur sebuah rumah sakit. Selama 7 tahun, Yohanes bekerja sebagai pesuruh sambil belajar di sekolah Yesuit. Bahkan semasa mudanya Yohanes suka melakukan sili. Ia paham benar arti berkorban demi cinta kasih kepada Yesus. Ketika usianya 21 tahun, cintanya yang besar kepada Tuhan mendorongnya untuk masuk ke biara Karmel. Bersama Santa Teresia dari Avila, Santo Yohanes dipilih Tuhan untuk membawa semangat baru di antara para religius. Hidup Yohanes penuh dengan pencobaan. Meskipun ia berhasil membuka biara-biara baru di mana cara hidup sucinya dijalankan, ia sendiri dikecam. Ia bahkan dijebloskan ke dalam penjara dan harus mengalami penderitaan yang hebat. Suatu waktu, ia mengalami pencobaan-pencobaan yang dahsyat pula. Tampaknya Tuhan telah meninggalkannya seorang diri dan ia merasa sangat menderita. Namun demikian, ketika badai pencobaan tersebut telah berlalu, Tuhan memberi ganjaran kepada hamba-Nya yang setia itu. Ia menganugerahinya kedamaian hati dan sukacita. Santo Yohanes menikmati hubungan yang mesra serta akrab dengan Tuhan. Malahan Bunda Maria sendiri yang menunjukkan kepada Yohanes bagaimana meloloskan diri dari sel penjaranya. Santo Yohanes mempunyai cara yang mengagumkan dalam menghadapi para pendosa. Suatu ketika seorang wanita cantik tetapi pendosa berusaha membuatnya jatuh dalam dosa. Santo Yohanes berbicara kepadanya sedemikian rupa hingga wanita itu dibimbing untuk mengubah cara hidupnya. Seorang wanita lain mempunyai kelakuan yang sedemikian rupa hingga membuatnya dijuluki wanita mengerikan. Tetapi dengan sikapnya yang lemah lembut, Santo Yohanes tahu bagaimana mengatasinya. Santo Yohanes dari Salib mohon kepada Tuhan untuk mengizinkannya menderita setiap hari demi cinta kasihnya kepada Yesus. Untuk membalas kasihnya itu, Yesus menampakkan diri kepada Santo Yohanes dengan suatu cara yang amat istimewa. Santo Yohanes terkenal karena buku-buku rohaninya yang menunjukkan kepada kita bagaimana membangun hubungan yang akrab dan mesra dengan Tuhan. Santo Yohanes wafat pada tanggal 14 Desember tahun 1591. Ia digelari doktor gereja oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1926. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, Santo Yohanes imammu mengingkari diri dan mencintai salib Kristus. Semoga kami mengikuti teladannya agar Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.